tontonan jaga jarak. Bangkit, bangun, Jogja Guyub untuk kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hendaklah kita bersyukur karena diberikan kesehatan olehnya. Meski dalam mewabahnya virus yang merusak segala sendi kehidupan kita. Biarkanlah hari kemarin lewat, lepaskan saja. Bukankah hingga mentari esok hari terbit, kita tak tahu apapun yang akan terjadi. Yang terbentang kini tinggallah hari ini. Pusatkan saja diri kita untuk hari ini dan bersabarlah di rumah. Berbuatlah lebih banyak hari ini. Lupakanlah bayang-bayang masa lalu dan masa depan karena akan memperangkap kita sendiri dalam kerumitan. Janganlah biarkan terpenjara oleh masa lalu dan membuatmu gelisah akan masa depanmu. Lakukanlah yang terbaik hari ini dan bangkitlah sekarang juga. Kini saatnya lah menata kembali usahamu, meninggalkan yang lama dan memulainya dengan etos kerja baru, siap memasuki peradaban baru. Sebuah norma baru pasca COVID-19 dengan profil, struktur, dan pola-pola ekonomi yang baru pula. Bagi UMKM, perajin, pekerja seni, sektor informal, harian lepas, kelas PHK-wan harus lebih kreatif mencari celah-celah peluang baru. Maka bersatulah dalam ikatan jejaring bersama agar postur ekonomi UMKM menjadi lebih perkasa. Bagi pebisnis dan industriawan non-UKM, BUMD maupun BUMN, dan para diaspora juga akan menghadapi tantangan baru yang tidak lebih ringan. Maka jadikanlah UMKM mitra kerjamu dan penghela kemajuanmu untuk kemajuan bersama. Wirya, Arta, dan Winasis yang menjadi sistem nilai masyarakat industrial justru tak jarang menjadi sumber malapetaka. Akibatnya tak sedikit yang jatuh stres karena ngoyo tak berdaya menggapainya. Apakah kita akan tetap berpegang teguh pada mazhab usang yang kita anut seperti itu? Ataukah membangun sistem ekonomi baru
Jogja Incorporated dengan spirit Jogja Guyub yang lebih manusiawi, ramah lingkungan, dan peduli sesama. Saya selalu membuka telinga untuk mendengar dan menajamkan mata untuk melihat, menyediakan bau untuk bersandar, dan berbagi solusi bagi semuanya. Kini saatnya kembali ke titik nol. Dengan menanamkan fondasi sistem ekonomi kooperasi dengan prinsip berbagi yang berkemanusiaan, adil, dan beradab. Sesuai asas Pancasila yang menjadi kearifan bangsa. Tiada lain sebagai bekal mengisi peradaban baru Yogyakarta. Mesti sulit jika berikhtiar seraya berdoa, niscaya Tuhan akan mengijabahi. Ayo, bangkit bersama, bangun spirit Jogja Guyub untuk kemanusiaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan pemirsa, kita sambut host kita malam hari ini, Indro Kimpling Suseno. Ya pemirsa, selamat ketemu lagi dan salam sehat untuk Anda semua. Luar biasa telah kita dengarkan rangkaian kata penyemangat dari Sri Sultan Hamengkubuwono X yang sangat mengena di hati kita masing-masing saat ini. Gotong royong, guyub, bersatu, bergandeng tangan untuk kemanusiaan. Seperti acara malam hari ini, tontonan jaga jarak Jogja Guyub di rumah saja COVID-19, didukung sepenuhnya oleh Jogja TV, kemudian Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian Kampayo, keluarga musisi penyanyi artis panggung Yogyakarta, dan Studio 55592 Thunder Group, dan tentunya kita akan menampilkan segala daya upaya lapangan yang terjadi tentang dunia ekonomi di Jogja bersama Jogja Economic Resilience COVID-19, Jogja Guyub. Dan malam hari ini untuk kita mendengarkan tentang seluk-beluk apa yang terjadi, yang tentunya itu menunjukkan bahwa kami di Jogja, para pengusaha, tetap ada, masih ada, tetap bergerak, tetap hidup, dan bergandeng tangan, bergotong royong, berkolaborasi, bahkan saling berbagi, membantu yang kurang mampu atau yang memerlukan bantuan. Tetap produktif, tetap berkarya, dengan segala keterbatasan dan efek yang luar biasa dari pandemi COVID-19 ini. Dan malam hari ini, di samping saya telah hadir seorang kepala perwakilan Bank Indonesia Yogyakarta, Pak Hilman Tisnawan. Luar biasa, tepuk tangan dong yang di rumah, keren. Dan juga Mas Wawan Hermawan, Ketua Jogja Economic Resilience COVID-19 dari Kadin DIY. Nah, Assalamualaikum. ini wajah-wajah cerah, semangat, tapi dibaliknya apa yang akan beliau sampaikan akan banyak yang akan menyentuh. Nah, monggo Mas Hilman bisa disampaikan tentang apa yang terjadi setelah pandemi COVID ini. Ya, terima kasih Pak Kimpling. Kita tahu semua bahwa COVID ini menyerang semua, ya, termasuk ke kita, ke Jogja, ya kan? Nah, kita masyarakat Jogja, termasuk di sini pengusahanya, ini terkena Pak. Semuanya. Nah, terlihat dari beberapa indikator. Ada kita kemarin penurunan pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk pengusahanya sendiri, kita tahu di Jogja ini ekonomi ditopang kalau dilihat dari pelakunya oleh UMKM. 98%. Jumlahnya mungkin sekarang UMKM Jogja itu sekitar 270-an ribu, Pak. Banyak ini. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sektornya, itu Jogja itu ditopang oleh sektor pariwisata. Cuman melihat sektor pariwisata itu tidak bisa melihat langsung hanya pariwisata. Banyak ini ikutannya, Pak. Jadi pariwisata itu terkait juga dengan industri kreatif gitu ya.
industri makanan, Kuliner ya. kuliner semua, Craft. craft, semuanya Pak. Begitu ini terkena pariwisata, semuanya. Berantai semua. Jadi mungkin nanti hotel, ya, contoh nih, hotel tutup semua. Ya. Ya, ini automatically pemasok bahan makanan, petani-petani nggak ada yang memakai itu bahan-bahannya. Kemudian para pelaku kreatif, Pengrajin dan pengrajin, pelaku kreatif itu seperti misalnya tadi pemain musik, penyanyi, Ya. semua mereka istirahat semua ini. Ini menjadi problem kita kan gitu. Nah ini ekonomi Jogja itu betul-betul kita harus melihat ke situ. Untungnya ada unsurnya kreatif tadi ya. Nah, kreatif ini memang ada yang masih terus jalan ya. Ya. Jadi kreatif ini bukan hanya sekedar kalau kita melihat kerajinan, bukan itu Ya, aja. ya, Ada ya. kerajinan, ada fashion, ada sangat luas termasuk ada ekonomi digital gitu, industri digital itu juga kreatif sebetulnya kan, film. Nah, ini yang industri yang terpukul langsung Pak Kimpling, ini yang harus menjadi perhatian kita karena UMKM itu Pak, Jogja nih, istimewanya, dulu ketika ada krisis beberapa tahun yang lalu, UMKM penyelamat. Gitu ya? Nah sekarang UMKM ikut Sekarang. terkena. Iya, nah itu Sekarang, oleh ya. karena itu ya. Oleh karena itu saya kira UMKM, kalau dilihat dari pelakunya, pariwisata dari sektor ekonominya, ini harus menjadi perhatian kita. Ini perlu ada guyub rukun antara pelaku UMKM dengan pelaku yang agak besar-besar. Kita harus stick and give lah, gitu Pak Kimpling. Ya. Nah, ini cerita di balik apa yang disampaikan Pak Hilman ada di Pak Wawan Harmawan. Jogja Economic Resilience. Kenapa ada dan bagaimana terjemahan dari pertumbuhan yang minus dan 98% UKM di Jogja? Mas Wawan. Terima kasih Mas Kimpling. Jadi awalnya Jogja Economic Resilience ini dibentuk dari ide dari Ketua Dewan Penasihat kita, Pak Robi dan Pak Heri Dendi, yang mana posisi kita Kadin untuk segera mengumpulkan untuk mensupport gugus tugas yang ada di Pemda. Dan di sini adalah kondisi kita memang cukup berat para pengusaha kita. Ya, tapi kan kita semangat Mas Kimpling, kan gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa melakukan aksi yang positif. Yang pertama kita melakukan kegiatan di bidang kemanusiaan. Kita support banyak hal yang didukung oleh teman-teman API. Kemarin kita mensupport peralatan medis, masker, APD dan lain sebagainya. Dan rutin tiap 10 hari sekali kita mengeluarkan 10.000 itu. Kemudian juga kita melakukan studi dampak bekerja dengan IC, Ikatan Sarjana Ekonomi, melakukan survei secara longitudinal. Jadi berkelanjutan yang mana kita akan mengetahui dampak bagaimana kondisi pengusaha pada April seperti apa, Mei kayak apa. Ternyata tambah memburuk dan gitu ya. Dan ini supaya ke depan Juni bisa kita bangkit lagi, bagaimana kita UKM bisa bangkit dengan beberapa mekanisme. Sekarang ada new normal ya. Jadi yang memperhatikan. Betul ya Pak Wawan, dari efek ini hikmahnya bahwa kolaborasi, gotong royong dan saling bergandeng itu betul terjadi ya. Sinergi Jogja Guyub itu memang harus. Memang terwujud ya. Hikmahnya ya. Jogja Incorporate. Iya Pak Hilman ya. Iya. Nah, Hikmahnya. data lainnya bagaimana Pak Hilman yang melengkapi? Ya, jadi kalau kita lihat tadi kan yang saya sampaikan 0,17 itu di triwulan 1. Triwulan 2 ya, ini masih berat. Triwulan 2 kita prediksi kita mungkin masih kontraksi juga kita. Oke. Angkanya mudah-mudahan ya tidak terlalu dalam, tapi di angka segitu juga kelihatannya gitu. Di triwulan 3 sudah ada perbaikan, tapi kemungkinan masih kontraksi. Nah, tetapi kita berharap di triwulan 4 lah kita akan mulai bangkit, saya kira ya gitu. Nah, sebenarnya ada juga tadi saya sampaikan sektornya kan yang didominasi UMKM. Ya. Tapi kalau kita lihat dari sektor lainnya juga luar biasa sebetulnya di Jogja ini ada. Seperti manufaktur misalnya gitu ya. Manufaktur tuh menolong juga, tapi sekarang ikut terpuruk sama juga. Iya, seperti manufaktur itu katakanlah tekstil dan produk turunannya gitu kan. Kita punya keunggulan sebenarnya dari garment gitu ya. Kita punya andalan ekspor. Kemudian juga dari furniture dan kayu olahan gitu kan. Ada beberapa unggulan ekspor. Tetapi sekarang ini dengan demand yang kurang karena negara-negara lain juga terkena.
Nah ini menjadi memperparah kita. Ya. Nah oleh karena itu betul, jadi kita guyub tadi kuncinya guyub. Guyub ini Way out penting ya? banget. Iya. Guyub way out ya. Iya. Nah ini yang new normal ini kan, hidupnya udah new normal sekarang sudah gitu. Ya. Jadi intinya kita masing-masing pengusaha harus saling memahami dan saling bersinergi Iya. di lingkungan kita, gitu Pak Wawan. Ya, tadi seperti yang disampaikan Saudalem juga bahwa pengusaha yang kuat untuk bermitra dengan UKM. Jadi fair trade kita akan coba terapkan di situ, akan lebih guyubnya itu akan seperti, jadi ada keistimewaan di Jogja, guyub tadi dan sinergi lintas asosiasi himpunan juga yang di bawah KAD ini sangat luar biasa. Saya lihat posisi teman-teman dari asosiasi dan himpunan untuk mencoba bangkit dan segera bisa keluar daripada Ya. ini. Kalau data kira-kira ada berapa UKM di Jogja ini? Oh banyak ya, UMKM itu terutama gini, di Jogja itu kalau dari sektornya kan pariwisata, tapi pariwisata itu kan banyak, ada yang langsung pariwisata, ada penunjangnya, itu jumlahnya ribuan, gitu ya, banyak sekali. Terdata itu ya? Ya ada Ribuan. datanya, tetapi memang data ini tergantung kita melihatnya per sektornya seperti apa. Tapi kami melihat begini, UMKM hampir semuanya di DIY itu anchornya itu pariwisata. Ya. Jadi kalau ada misalnya UMKM yang bergerak di bidang catering, Tetap larinya pariwisata, ujungnya ke sana. kerajinan ke wisata, makanan, ya makanan atau produk olahan seperti misalnya di kita yang terkenal tuh ada bakpia, Ya. itu wisata. Begitu wisatanya tertekan, semuanya kena. Nah ini yang jadi sebenarnya mungkin keunggulan sekaligus juga problem ketika terjadi pandemi seperti ini. Oke. Jadi gitu. Harapan apa dari para pengusaha Jogja ini kepada entah siapa Pak Wawan yang selama ini dirasan-rasankan gitu? Yang pertama, kalau yang pengusaha kelas menengah itu biasanya relaksasi kaitan dengan pinjaman. Ya. Itu bisa Udah bisa itu. sudah bisa. Cuma ada beberapa, misalnya kasus leasing yang belum selesai, itu mungkin bisa segera dituntaskan. Kemudian juga bantuan untuk permodalan untuk yang mikro, itu yang bedanya dengan waktu gempa dengan sekarang. Dulu gempa UKM termasuk yang jadi kuat. Wilayahnya jelas ya. Iya. Kalau sekarang UKM yang paling habis, makanya di sini harus kita bangkitkan lagi. Jadi bantuan permodalan untuk usaha mikro. Mikro. Konkretnya gimana Pak Irman? Mungkin nggak itu? Ya sebenarnya begini, ini kan program restrukturisasi namanya ya bagi UMKM itu. Ini kan programnya dari pemerintah. Ini banyak sebenarnya pihak yang bukan hanya, ini kan ujungnya nih, restrukturisasi UMKM. Sebenarnya ini kan bagian dari Green Design, dari mengatasi COVID, ekonominya, sekaligus juga pemulihan ekonominya. Kalau mengatasinya tentu nggak bisa satu, Ya. hanya hanya satu itu aja. Berkaitan nih, kita harus melihat juga bank atau lembaga pembiayaan tadi yang disebut oleh Mas Wawan tuh, itu mereka kira-kira kemampuannya sampai di mana, gitu kan? Itu juga harus lihat karena kalau misalnya di UMKM-nya atau pelakunya mengalami kesulitan, ke banknya atau ke lembaga pembiayaannya Ya. mengalami masalah juga seperti gitu kan Pak Nyingling? Oke. Iya. Ya. Terima kasih Mas Hilman dan Pak Wawan. Dan ternyata sesuai apa yang disampaikan Mas dalam Sri Sultan tadi, betul terjadi ya. Bahwa guyub itu sepertinya hanya kalimat yang seperti slogan, tapi ini saatnya kita realisasikan bersama, kita konkretkan. Ya. Ya seperti Pak Hilman dari pemerintah ya, Bank Indonesia berkumpul dengan kita semua. Iya. Dan ini semakin harus sering, semakin harus terwujud konkret apanya. Relaksasi dan juga permodalan untuk Ya. usaha kecil menengah. Ya. Kita pasti akan berjumpa di segmen berikutnya, tontonan Jaga Jarak, Bangkit Bangun Jogja, Guyub untuk Kemanusiaan. Jangan lupa sisihkan sedikit rezeki Anda untuk mengisi donasi kemanusiaan. Ya. Yang penting Dan kira-kira apa? ini akan bermanfaat, kami berikan sebagai menarik. bentuk Udah cukup paket ini sembako lagi, bagi yang para pekerja semangat itu, Pak. UKMK dan juga para pekerja kreatif, pekerja seni di Yogyakarta yang terkena dampak pandemi COVID-19. Dan
malam hari ini kita akan dihibur sebuah band yang sudah agak lama tidak bertemu, latihan dan bermain. Tentu saja tidak ada panggung selama ini di Jogja. Tapi ini salah satu band terbaik di Jogja. Dan kita rindu. Dan mereka terdampak juga pandemi COVID. No job selama 3 bulan lebih. Dan malam hari ini tetap semangat tampil untuk kita. 3 orang berserta 3 orang penyanyi yang cantik. Dan kita sambut Swarna Band. Cinta adalah kenangan, rasanya tak mudah dilupakan. Cinta adalah kenangan, indahnya tak mudah dibayangkan. Tangisan dan tawa serta riang canda, berjuta mimpi juga rindu, semua tumbuh jadi satu. Hayalan yang nyata serta angan-angan, berjuta mimpi dan harapan, semua tumbuh jadi satu. Cinta adalah kenangan, oh rasanya tak mudah dilupakan. Oh, cinta adalah kenangan, oh indahnya tak mudah dibayangkan. Tangisan dan tawa serta riang canda, berjuta benci juga rindu, semua tumbuh jadi satu. Hayalan yang nyata serta angan-angan, berjuta mimpi dan harapan, semua tumbuh jadi satu.
Ya, pemirsa, ketemu lagi dan kali ini masih tetap di tontonan Jaga Jarak Bangkit Bangun Guyup Jogja untuk kemanusiaan. Ya, keren. Jangan lupa transfer untuk donasi kemanusiaan. Dan sekarang akan saya perkenalkan dengan seorang ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Prof. Eko Suwardi. Nggih. Sampun Prof no dereng? Meh, dereng. Dokter. Dengan pengestu. Nggih. Ya, dan satunya lagi anak muda Yoyo Rubiantono. Yosugi Media Group. Ya, pokoknya international online trading. Gitu ya, Pak Yoyo ya. Betul. Ya. Nah, Pak Eko, Nggih. panjenengan dari Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia pasti sudah rembugan terus meneropong bagaimana kondisi sekarang ini khususnya Jogja. Nah, terutama setelah kira-kira kalau pandemi efeknya sudah perlu dibahas ya, wis cetok maut bengep ya. Nah, nextnya the new normalnya menurut Pak Eko Desmundi. Saya kira new normalnya itu sebagaimana yang sudah dicanangkan oleh PBB dan ini juga sudah dijalankan oleh pemerintah kita, tinggal nanti penyempurnaannya. Jadi bahwa new normalnya itu kan tetap harus dimulai dari masa yang sekarang Ya. dengan social safety net untuk darurat, kemudian nanti perbaikan sistem kesehatan, penguatan sistem kesehatan dalam era baru setelah COVID ini. Kemudian pasti juga adanya semacam bagaimana mengamankan job ataupun pekerjaan atau employment bagi teman-teman kita, keluarga besar kita yang karena COVID ini kemudian ada yang dirumahkan, ada yang kemudian di PHK, atau ada yang separuh kerja dan seterusnya. Dan juga ada nantinya sistem stimulus fiskal maupun keuangan kepada pengusaha-pengusaha yang memang potensial untuk bangkit kembali supaya posisi setelah COVID ini bisa minimal mendekati seperti yang kemarin. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting adalah yang ini Indonesia adalah juara adalah masalah bagaimana social capital atau modal sosial, cohesiveness atau kerekatan SDM hubungan, ya. Guyup tadi ya? guyup rukun, Oh, itu modal ya? modal sosial. Ekonomi ya? Di Indonesia, di Jogja ini khususnya kan modal sosial itu yang sangat luar biasa. Modal budaya, gotong royong, saiko proyo itu sangat membantu recovery bencana-bencana yang pernah kita alami, gempa bumi dan juga insya Allah ini nanti COVID. Jadi, kalau dalam pelajaran ekonomi sendiri, kira-kira bagaimana Pak Eko? The new normalnya ini bentuknya, apa yang akan di... Ya sudah barang tentu yang akan baru adalah bahwa ekonomi di masa setelah COVID ini adalah ekonomi ke arah digital, ya, ke arah digital. Jadi pelaku-pelaku ekonomi dan juga nanti misalnya pengembangan SDM oleh pemerintah, misalnya dengan apakah itu dengan kartu prakerja atau pendidikan apapun, itu juga mesti harus mengarah kepada masalah digital. Karena bagaimanapun juga apapun bisnisnya, termasuk pendidikan, termasuk tukang sayur, termasuk petani di pedesaan, itu juga sedikit harus juga melek teknologi supaya mereka bisa memasarkan, memamerkan produknya, tidak harus dibawa ke kota tapi cukup di display di tempat mereka, tapi bisa diiklankan, bisa disampaikan, dituduh kayak gitu. Kita punya produk seperti ini melalui teknologi. Jadi sawah ladang baru Ya, yang diturunkan oleh Gusti Allah itu adalah era digital. era ini ya? digital. Ya. Itu suka tidak suka semua dan semua lapisan akan ke situ ya. Ya. Ketika pengamatan Pak Eko ya. Ya, kemudian pengembangan SDM juga masalah karakter, attitude ya. Jadi bagaimanapun juga sedigital apapun yang namanya karakter, yang namanya integritas, kejujuran itu menjadi sangat amat penting. Karena resiko di digital juga cukup besar. Nanti mungkin Mas Yoyo bisa menyampaikan itu. Ya. Ya. Oke, Pak Eko Suwardi dari ISEI Yogyakarta, menarik sekali. Dan masih bersama dengan tontonan Jaga Jarak Bangun Bangkit Jogja Guyup untuk Kemanusiaan. Dan tiba saatnya kita menyapa sahabat kita yang ada di Beijing, ya. Nah, ini penting sekali, sangat klop dengan apa yang disampaikan Pak Eko dan khususnya nanti Mas Yoyo Rubiantono.
Kita bersambung dengan Pak Dubes Johari Oratmangun di Beijing. Halo Pak Dubes. Halo Mas Kimpling, apa kabar? Ni hao. Saya copot masker dulu ya. Salam hangat dari Beijing. Saya Johari. Tentunya tontonan jaga jarak Jogja Guyub di rumah ini bisa menjadi embrio untuk TV digital dari Jogja yang mudah-mudahan akan mendunia. Inilah kreativitas yang muncul saat adanya pandemi COVID-19. Era ke depan setelah COVID-19 kita akan dihadapi dengan norma-norma baru, tatanan masyarakat yang mungkin baru terkait dengan digitalisasi. Tak terhindarkan bahwa inilah mungkin awal dari revolusi dunia keempat, revolusi industri 4.0. Tentunya untuk semua sahabat-sahabat Jogja, kita tetap disiplin social distancing agar COVID-19 segera berlalu. Jaga kesehatan, tetap kreatif, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya yakin kita semua akan sukses dalam menghadang COVID-19. Tetap semangat, tetap kreatif, karena itu salah satu ciri khas masyarakat di Jogja. Dan tentunya kami mendukung dengan doa dari Beijing. Saya dan masyarakat Indonesia yang ada di sini mendukung sepenuhnya acara yang sedang berlangsung ini. Semangat, salam kangen dari Beijing. Saya Johari Oratmangun, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok merangkap Mongolia. Ya, terima kasih Pak Dubes sudah menyempatkan waktu ngobrol dengan kita. Ya, dan apa yang disampaikan Pak Dubes Beijing tadi cukup jelas bahwa new normal antara lain adalah digital. Nah, Yoyo Rubiantono sebagai anak muda di Jogja yang menggeluti international online marketing, trading, bagaimana? Ya, makasih. Ini sebenarnya bagi kita semua seperti new normal ya. Tapi bagi kami yang di bisnis digital marketing ini, normal. kita ini sudah dari 5-10 tahun yang lalu ya seperti ini gitu. Jadi dengan adanya keadaan seperti ini akan mengakselerasi bisnis kita beralih dari konvensional menjadi digital. Dari yang biasanya trading tradisional di pasar-pasar, kita mulai masuk ke segmen-segmen digital. Karena disitulah kita bisa mengharapkan efisiensi maksimal, optimal, di mana kita tidak harus bekerja di suatu tempat, tapi kita bisa bekerja dimanapun, tapi bisa menjual produk dari manapun. Kemudian kita bisa bertemu orang tanpa kita harus bertatap muka, sehingga itu akan menjadi new normal buat kita semua. Bagi kami yang sebagai pelaku digital, yang sudah jalan sekitar 5-10 tahun yang lalu, inilah keadaan kami yang sampai sekarang kami sendiri juga merasa tidak berubah ya. Kami seperti ini sejak 10 tahun yang lalu gitu. Tapi ini membuka wawasan kita bahwa oh ini bisnis digital ini menjadi sesuatu pemahaman bersama buat kita semua yang ada di Jogja ini. Ternyata bisnis digital itu layak untuk diberikan tempat yang lebih luas supaya kita bisa tumbuh dan berkembang bersama untuk menjadi lebih baik gitu. Nah, menurut Pak Eko pendapatnya apa? Ya memang demikian. Jadi dengan adanya itu nggak kategori sepuh, harus semua nih. Jadi umur itu tidak relevan. Jadi umurnya seperti saya pun juga harus melek digital, ya, karena benar-benar efisien. Hari ini kita bisa melakukan pertemuan beberapa kali, tidak hanya untuk di sini, tapi tadi saya juga ada wisuda secara daring. Dan itu meliputi dari seluruh Indonesia. Jadi kan nggak harus mereka datang ke sini. Jadi efisien memang. Ya. Nah, Pak Yoyo, usaha Anda cukup besar dan saat mengalami pandemi ini bagaimana? Nah, kondisi keuangannya. Ya, kami merasa bahwa ini adalah saat kita untuk malah tumbuh dan berkembang bersama gitu. Karena banyak sekali opportunity bisnis
yang sebenarnya kita bisa maksimalkan di saat seperti ini. Kan kita bisnisnya digital, artinya kita bisa bekerja di mana aja, bahkan di rumah gitu, bahkan tanda kutip bisa rebahan, tapi tetap bisa menjual produk dari berbagai negara, bahkan dari produk dari tetangga kita gitu. Sehingga kita bisa membantu produsen yang saat ini kesulitan, tetap mereka bisa produksi karena jalur distribusi kita, marketing kita, penjualan kita itu tetap dan bahkan meningkat. Oke. Pasar digital dunia. Menurut perkiraan ada berapa miliar orang yang sekarang dia mencari barang melalui digital? Kalau kondisi sekarang bisa 100%. Berapa Kan semua miliar orang itu? berada di rumah gitu. Kalau warga bumi itu 8 miliar ya 8 miliarnya mencari produk itu via internet, via Baik yang di kutub, di dan Amazon, di mana-mana. dimanapun mereka berada kecuali mereka nggak punya koneksi internet kan. Nah itu sekarang menjadi new normal di mana semua orang terkoneksi ke internet dan mereka mulai terbiasa membeli produk di internet dan mereka trust dengan proses itu, sistemnya itu, sehingga kita melihat bahwa itu ini pertumbuhan kita yang di bisnis digital gitu dan itu cukup signifikan pertumbuhannya gitu. Itu ya. Pasar domestik gimana? Berkah buat kami sebenarnya. Padahal pertama-tama pucat ya ada COVID ya. 1 minggu 2 minggu pertama pasti pucat karena semua orang menahan menahan Budget. dananya untuk berbelanja kan, karena mereka biasanya berbelanja misalkan sayuran kan ke pasar nih. Nah sekarang semua orang dipaksa untuk belanja via online. Kemudian membeli barang apapun tuh via online karena mereka nggak bisa pergi kemana-mana gitu. Nah itu malah pertumbuhan bisnis digital itu makin pesat sekali gitu. Ya. Wah, ini bukti ya dua generasi ya, Pak Eko Suwardi dan Mas Yoyo sama pembicaraannya. Dan dari Pak Dubes juga sama bahwa new normal salah satunya adalah bentuk digital, alam digital, tapi tetap attitude perlu. Betul ya, Pak Eko ya? Ya. Kelakuan tetap perlu Oh ya. iya penting sekali. Orang gua hapus-hapus. Betul sekali. Ya. Ya. Pak Eko dan Pak Yoyo, kita akan menyapa juga sahabat kita yang ada di Jakarta. Oh iya. Nah, tadi Di Beijing. ya. Beijing, sekarang kita menyapa sahabat kita, pecinta Jogja, asli Jogja, tapi sudah berkiprah di berbagai macam hal. Kita sambut Mas Eros. Halo Mas Eros Jarot. Halo Mas Kimpling dan teman-teman di Kampayo. Untuk tontonan jaga jarak ini saya mendukung lah ya. Kenapa? Karena saya orang Jogja. Nah sebetulnya dalam situasi kita melawan corona ini ada satu resep cara hidupnya orang Jogja yang sejak kecil saya ikuti ya. Apa itu? Ya kita ini saeko proyo gotong royong. Jadi kalau ada tetangga yang susah kita sama-sama. Begitu juga saya rasa sekarang ini. Ayo iki podo nyambut gawe, ayo bareng. Bebarengan kita gotong royong. Nah, pada para pengusaha juga ya, saya minta kalian kan sudah banyak rezekinya. Mbok yo, ayo kita berbagi ya. Pada yang kurang, ayo kita bagi. Dan kita ini menjadi aneh ini karena apa? Karena gaya hidup kita sebetulnya. Wong desa kayak saya aja mau jadi kayak New York itu yang kacau. Jadi aja kembali, saya anak Lempuyangan, kembali jadi anak Lempuyangan. Dengan semangat kembali ke hitohnya itu, jati dirinya itu, maka semangat gotong royong itu akan timbul. Dan bagaimana dengan tontonan jaga jarak ini mencoba menghidupkan kembali semangat itu, saya dukung. Ya, mudah-mudahan teman-teman pengusaha, ayolah kita sama-sama. Mumpung kita masih diberi rezeki lebih oleh Yang Maha Kuasa, ayo berbagi. So, Mas Kimpling dan teman-teman di Kampayo, jalan terus. Pokoknya saya yakin Jogja akan tetap berkibar kalau semangat gotong royong kita kobarkan bersama lewat acara ini. Selamat menyaksikan terus di acaranya Mas Kimpling dan kawan-kawan di Kampayo. Ya, terima kasih sekali Mas Eros Jarot, spiritnya, semangatnya buat kita semua. Dan ternyata ada kalimat yang menarik yang sama dengan Pak Eko. Saeko proyo. Ternyata itu modal, betul ya? Ya, betul. Modal sosial dan wujudnya nanti modal ekonomi ya. Iya, betul. Betul itu. Betul. Ngobrol-ngobrol ngalor ngidul ternyata menghasilkan.
Ya, masih di tontonan Jaga Jarak, Bangkit Bangun Jogja Guyup untuk Kemanusiaan. Jangan lupa donasi di BCA 44512944444 atas nama Mas Wawan Harmawan. Silakan berbagi untuk saudara-saudara Anda yang ada di Jogja. Dan kali ini saya akan menyapa rekan-rekan korban pandemi juga, para pekerja kreatif, pekerja seni yang ada di rumah di Pakualaman. Halo yang ada di rumah Pakualaman. Gimana, udah siap untuk menghibur kami yang ada di studio maupun yang ada di rumah? Iya, maaf buat Pak Kimpling ada di studio. Kita tidak bisa hadir di studio, tapi kami siap di sini dari rumah Pakualaman untuk memberikan hiburan untuk Anda semuanya. Ya, oke, monggo langsung saja mulai. Saat ku jumpa dirinya di suatu suasana, terasa getaran dalam dada. Ku coba mendekatinya, ku tatap wajahnya. Oh, dia sungguh mempesona. Tidak ku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa, aku tak tahu harus berkata apa. Hingga namanya cinta, oh inikah cinta, cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta, terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Rindu terasa di kala ingin jumpa, ingin selalu bersama, bersama dalam segala suasana. Inikah namanya cinta, oh inikah cinta, cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta, terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Shoo-shoo-doo-doo-doo, shoo-doo-doo-doo-doo, dengan dirinya. Smile, an everlasting smile. A smile can bring you near to me, and I will give you all my life. I'm here if you should come to me. This world has lost its glory. Let's start a brand new story now, my love. Right now, there'll be another time, and I can show you how, my love. Talk an everlasting word, and dedicate them all to me, and I will give you all my life. I'm ready if you should come to me. You think that I don't ever mean a single word I say.
Pak Kimpling dan rekan-rekan teman-teman Kampayo semuanya. Senang banget malam hari ini Tommy bisa join di acara tontonan jaga jarak Jogja Guyup di Rumah Saja. Acara ini keren sekali, keren banget. Sambil kangen-kangenan saya punya sepenggal lagu dari Dewa 19 judulnya Hadapi dengan Senyuman. Pas banget untuk masa saat ini, kita harus menghadapi semuanya dengan senyuman. Hadapi dengan senyuman semua yang terjadi, biar terjadi. Hadapi dengan tenang jiwa, semua kan baik-baik saja. Bila ketetapan Tuhan sudah ditetapkan, tetaplah sudah. Tak ada yang bisa merubah dan takkan bisa berubah. Tapi tenang saja, kita harus tetap berdoa karena Tuhan bisa merubah semua keadaan ini jadi lebih baik lagi. Dan buat yang menonton di rumah, jangan lupa untuk berdonasi, menyumbangkan seikhlasnya. Mudah-mudahan nanti rezekinya bisa berlipat ganda dari apa yang diberikan hari ini. Sampai jumpa besok malam. Terima kasih Mas Kimpling dan teman-teman semuanya. Ya, Tommy Bolly posisi sekarang sedang pulang. Dia tinggal di Jogja tapi sekarang pulang ke NTT ya. Ya, tontonan jaga jarak masih bersama kita. Bangkit Bangun Jogja Guyup untuk Kemanusiaan. Donasi di BCA 445-129-4444. Kami tunggu kepedulian Anda. Dan kali ini saya akan perkenalkan dengan tokoh-tokoh yang luar biasa, ya. Pak Syabnol Hasibuan dari Dewan Koperasi Indonesia untuk kepengurusan di DIY. Dan Pak Ibnu Saleh dari Asosiasi Pengusaha Indonesia DIY. Wah, ini sewu sepuh-sepuh. Pak tidak boleh Pak Syabnol, ya. Bagaimana terawang panjenengan terhadap kondisi pandemi Covid ini terhadap para pelaku ekonomi, masyarakat umum, semua termasuk koperasi di Jogja? Pak Kimpling, jadi dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun, kita dalam hidup ini tidak boleh pesimis, tidak boleh kalah sebelum perang. Ya. Jadi harus selalu siap untuk melakukan perubahan, penyesuaian, melakukan kondisi yang kondusif untuk supaya kita bisa hidup. Nah, tentu kami dari Gerakan Koperasi yang mempunyai prinsip gotong royong ini, tentu menghadapi sesuatu itu kalau dengan kebersamaan kita bisa hidup bersama dengan situasi apapun. Nah, kaitannya dengan itu kami dari Gerakan Koperasi sudah mencoba 3 tahap untuk menghadapi situasi ini. Tahap pertama yaitu menghadapi tanggap darurat. Ya. Disinilah letak kegotong royongan tanpa melihat apakah itu suku, agama maupun kelompok. Semua yang mengalami kesusahan harus ditolong. Yang kedua tahapnya adalah memobilisasi. Dalam arti supaya dalam menolong sesama yang kesusahan ini bisa dilakukan secara sistematis. Tidak sembarangan gitu ya. Yang ketiga adalah recovery. Jadi pasca kita menghadapi musibah ini, apakah musibahnya masih ada ataupun tidak, kita harus membuat satu perencanaan yang mampu mengangkat. Nah, kita mendengar atau mendapatkan satu arahan berdamai dengan COVID gitu kan. Nah, berdamai itu artinya kita harus berada di posisi yang kuat. Nah, posisi kuat itu hanya bisa dipenuhi apabila kita gotong royong, suasana happy dalam arti
tidak ada stres ya menghadapi, karena semua bisa dititeni, ya istilah bahasa Jawa itu dititeni, dipenggalih gitu ya. Nah, jadi kita rencanakan mana yang perlu dia angkat dengan sistem dongkrak, dongkrak sedikit, kasih injeksi, tarik lagi, kasih lagi, sampai nanti terjadi keseimbangan. Ya. Jadi positif negatif itu akan ketemu di suatu equilibrium, jadi suatu keseimbangan sehingga bisa hidup bersama. Pak Ibnu, terus nanti Pak Ibnu. Ya, Kondisi kita menyadari pengusaha. bahwa dengan adanya peristiwa ini adalah sangat berat, baik bagi perusahaan-perusahaan maupun bagi karyawan. Oleh sebab itu, kita selama ini harus tetap melakukan hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha maupun karyawan. Saya yakin pengusaha juga berat, karyawan juga berat. Tetapi dalam hal ini saya katakan tadi bahwa kita juga tidak boleh berhenti sampai di sini saja. Kita harus juga berupaya bagaimana kedua pihak ini bisa saling memahami, saling mendorong, saling menguasai. Kita menyadari bahwa akhir-akhir ini banyak memang karyawan dalam keadaan kesusahan. Tapi demikian juga dengan pengusaha. Sehingga dengan demikian, kalau dengan adanya saling memahami, saling mendukung, saling saya kira tidak ada hal yang tidak bisa kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi, masalah COVID ini bisa kita atasi dan kita akan bangkit kembali. Saya kira Yogyakarta ini gudangnya karyawan-karyawan atau pengusaha-pengusaha yang baik. Jadi saya kira di ke depan saya yakin bahwa tidak ada masalah-masalah yang kita khawatirkan. Saya kira demikian. Pengusaha-pengusaha yang baik, tapi sedang tidak punya uang ya Pak. Benar. Ya. Nah, bertemu panjenengan Pak Ibnu dan Pak Benol, kita ada rasa tentram karena aura kebijaksanaan sebagai yang disepuhkan ya, karena sudah perjalanannya makan garam ya. Nah, nasihat apa yang penting dalam kalimat yang cantik untuk para masyarakat ini? Ya, tentu kita sesuai dengan protokol COVID-19 ini, yang pertama kita menjaga jangan sampai penyebaran penyakit ini makin meluas. Nah, tentu ini diupayakan disiplin diri masing-masing, mulai dari keluarga terkecil, tingkat RT, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, sampai tingkat provinsi dan negara. Yang kedua, menjaga diri masing-masing dengan kesehatan. Dengan kesehatan yang baik, kita bisa bertahan dan bekerja, apakah itu dari rumah, ataukah itu terpaksa keluar tapi dengan menjaga kondisi. Yang ketiga tentu jaga jarak. Ya. Yang keempat, tradisi selama ini yang dikatakan mudik itu kita hentikan dulu. Ya. Nah, dalam hal seperti inilah kita berharap bahwa kalau kami dari gerakan koperasi, sesama anggota harus saling tolong-menolong. Ya. Kalau dia punya simpanan di koperasi, jangan ditarik dulu. Ya. Kalau dia punya pinjaman, kalau memang tidak bisa membayar, tapi jangan ngemplang. Ya. Siapkan planning baru untuk menyelesaikan kewajibannya di koperasi. Nah, tentu kita mengharapkan kebersamaan antara pemerintah dengan gerakan koperasi melalui Dewan Koperasi Indonesia. Kita coba sebuah program yang pernah kita dulu lakukan juga pada waktu gempa, walaupun beda gempa dengan penyakit ya, tapi dalam menyikapinya kita harus sama. Ya, tidak ada saling lempar tanggung jawab kesalahan, melihat sesuatu itu dengan bening, tidak dicampuri dengan unsur-unsur yang memecah belah kita. Ya. Nah, harapan kita selalu, karena banyak korban di koperasi, yaitu masalah uang tunai, ya kan? Ya. Likuiditas. Yang masuk tidak ada, yang keluar banyak. Nah, tentu ini harus ada keseimbangan. Yakinlah,
bahwa dalam waktu tertentu nanti mudah-mudahan lebih cepat, lebih baik, kita dapat menyelesaikannya dengan baik dan kita bisa up dengan semangat yang baru, dengan pola yang baru. Ini kita jadikan rujukan setiap waktu nanti di masa depan. Gitu. Matur sembah nuwun, Pak Ibnu. Kalau kami dari Apindo itu tradisi-tradisi yang sementara ini kita laksanakan itu adalah komunikasi yang baik antara karyawan dan pengusaha. Itu saya kira tidak bisa kita, itu tradisi yang sangat baik yang selalu kita dukung. Walaupun bos dan karyawan tetap guyupnya harus ada. Itu ada komunikasi. Dengan adanya komunikasi yang baik itu saya kira masalah-masalah keuangan, masalah kesejahteraan dan masalah yang lain-lainnya bisa kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Matur sembah nuwun pangestu Paman Ibnu Saleh dan Syah Benol. Matur sembah nuwun sangat. Kita ketemu lagi dan kita mohon waktu untuk mendengarkan juga ada sahabat kita dari Jawa Barat, Mas Sujiwo Tejo. Halo Mas Sujiwo Tejo, gimana menurut Mas Jiwo tentang tontonan Jaga Jarak kreasi anak Jogja ini? Wah, halo Mas Gimpling. Jogja Jaga Jarak iki tontonan ya kudu ditonton. Jogja guyub rukun di rumah saja. Pancen arek-arek Jogja iki mobamus ing pikirane kuwi selalu khas. Selamat Mas Gimpling. Wah, makasih Mas. Iki krungu-krungu lho, Mas Sujiwo Tejo arep pindah ning Yogya, menetap di Jogja. Tenan iki? Iya Mas Gimpling. Ya, pengen pindah Yogya piye carane? Karena saya punya prinsip pindah ke Jogja adalah caraku untuk menertawakan kesibukan orang-orang Jakarta. Siap. Ya, tapi ini aku pindah Yogya dulu kabeh ya, dulur-dulur kita bikin kesenian, wis gabung kabeh kesenian apa aja, tari, baca puisi dan lain sebagainya. Tapi aku pengen pindah Yogya. Ya, siap. Kami tunggu di Jogja, Mas. Nah, soal COVID-19 ini piye menurut Mas Tejo? Piye kita harus menyikapi Pak Gebluk ini piye, Mas? Ya gini Mas Gimpling, Pak Gebluk Mayangkara deh jenenge. Ndek wae koyo Pak Gebluk Mayangkara esuk loro sore mati. Tapi aku setuju karo ungkapan penyair Agus Nur, jangan kita terlalu fokus pada hujan yang deras, tapi fokuslah juga pada apa yang tumbuh setelah hujan. Podoai bar letusan Merapi, jangan fokus pada erupsinya, tapi kita fokus pada apa yang tumbuh. Begitu juga di corona COVID-19 ini, jangan fokus kepada siapa yang meninggal, apa yang orang yang nggak boleh keluar rumah, tapi mari kita fokus terhadap apa yang bisa dilakukan oleh manusia, kreasi-kreasi baru. Ya juga koyok tontonan Jaga Jarak ini. Lapangan badminton ini disulap tadi, yang nggak mungkin kalau nggak ada COVID-19. Ya, oke Mas. Ada pesan untuk yang studio dan yang pemirsa di rumah, Mas Jiwo Tejo? Ya wis ngene ae Mas Gimpling, timbang kaken perting sing nek jare wong Jawa Timur. Sesuk tak janji arep tak tembangno. Tembang sing wingit kepati. Iya, Mas. Kita tunggu ya besok malam episode kedua besok Mas Sujiwo Tejo akan nembang untuk kita semua. Matur nuwun, Mas. Gimana Pak Syah bener? Kok ya nyambung semua ya? Kan mana ya? Bahwa ternyata guyub itu komunikasi itu betul. Menjadi way out yang baik. Matur sembah nuwun sekali Pak Ibnu Saleh, Pak Syah Benol. Jangan bosan mendampingi kita yang muda-muda. Ya. Saya mengundang semua narasumber pada malam hari ini. Matur sembah nuwun Pak Ilman, Pak Wawan, Pak Eko, Pak Yoyo Rubiantono, Pak Syah Benol dan Pak Ibnu. Teman-teman, terlalu banyak sekali para penyanyi musisi yang tidak ada job 3 bulan lebih. Tapi kesempatan ini mereka tetap akan menghibur kita dan baru kali ini mereka job. Ya, halo teman-teman yang ada di studio Kampayo, semuanya apa kabar? Halo Mas Gimpling, kabarnya kami baik, kami sehat semua. Ya, oke. Gimana? Siap menghibur semua yang ada di rumah?
Dan siap Mas, kita saat ini saya bersama teman-teman sedang berada di Studio Kampayo. Dan tentunya halo juga para donatur donasi kemanusiaan. Terima kasih atas partisipasi Anda. Bantuan dari Anda sangat berharga dan berarti bagi kami semua. Berikut persembahan dari Kampayo untuk Anda pemirsa yang sedang di rumah saja. terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini takkan ada lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah.
Kimpling dan teman-teman Kampayo semuanya, apa kabar? Tontonan jaga jarak Jogja Guyub di rumah itu keren banget. Aku jadi kangen Jogja, bener deh, kangen banget. Ah ya, sebagai obat kangen nih, aku mau nyanyi deh dikit. Walau kau menghapus, menghempas diriku, mengganti cintaku, semua tak mampu hilangkan cinta yang telah kau beri. Walau kau berubah, aku kan bertahan di sepanjang waktuku. Biarkan aku mencintaimu dengan caraku. Oh ya, Jody mau ngucapin juga selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, dan besok malam bakal ketemu lagi. Jadi tetap tunggu, stay tune. Oh iya, satu lagi mau ngingetin juga, jangan lupa donasi yang banyak, karena banyak banget orang-orang yang membutuhkan di pandemik ini. Jadi kita harus berdonasi, bermurah hati, dan saling membantu sesama. Mika, Sylvia, dan Neni, luar biasa. Teman-teman masih bersama kita di tontonan Jaga Jarak.
bangkit bangun Jogja Guyup untuk kemanusiaan. Jangan lupa isi donasi kemanusiaan ya. Sangat diperlukan bagi warga Jogja. Halo Brisya Jodi yang ada di Jakarta, kami juga rindu ya. Suara kamu, kekanak-kanakan kamu kita rindukan semua. Dan semoga Brisya Jodi juga sehat selalu. Dan segera kita bisa bertemu lagi, bernyanyi bersama. Dan lagu Badai Pasti Berlalu ciptaan Mas Eros Jarot luar biasa. Seluruh masyarakat sedunia saat ini ingin menyanyikan lagu Badai Pasti Berlalu. Karena badai pandemik COVID-19 diharapkan oleh semua orang di dunia ini segera berlalu. Dan kita akan segera bangkit dan bekerja seperti normal lagi. Nah, sekarang saya akan menyapa teman-teman Kampayo, para penyanyi musisi yang ada di Rumah Nogotirto. Ya, halo teman-teman yang ada di Rumah Nogotirto semuanya. Apa kabar? Iya, tetap terjaga kita. Halo, Mas Kimpling, apa kabar juga yang ada di situ? Semua tetap sehat juga di situ. Yang di sini juga tetap selalu menjaga kesehatan. Gitu, Mas Kimpling. Kita tetap oke-oke aja kok di sini. Iya, oke. Sebelum teman-teman yang ada di sana menghibur pemirsa-pemirsa yang ada di seluruh dunia, mungkin ada sepatah dua kata yang akan disampaikan. Langsung saja, monggo, Mr. Bambang Gundul. Iya, Mas. Saat ini saya bersama teman-teman sedang berada di Rumah Nogotirto. Mengucapkan terima kasih untuk para donatur. Donasi Anda sangat bermanfaat bagi kami. Dan juga untuk pemirsa di rumah, tetap jaga kesehatan Anda di new normal ini. Teman-teman sudah pada siap? Siap. Siap, siap. Tapi pada waras semuanya ya? Waras. Sehat. Oke. Sebentar lagi akan kita persembahkan lagu untuk menghibur Anda semua. Yuk semuanya. Soro angin sing ngerindu ati, ngelingake sliramu sing tak tresnani. Pengen nangis ngetoke elo ning pipi, serawaro senajan mung ana mimpi. Ngalemo jajaku tambah nono rasa kangen ning atiku. Ngalemo ning aku ben racem kesiramu ning dalu. Hanyulange sing ana dhuwur kalingan mandunge utang, salah sono atine wong sing kasmaran. Satya janji saprene tansah kelingan, ademe nung mrapi purba, melu krungu suaramu ngomong ke apa. Ademe nung mrapi purba, sing ning Langran Wonosari Yogyakarta.
jero lemariku nanging bojo anyar sing tok pamer kene aku. Halo pemirsa, selamat malam. Wow, terima kasih sekali atas perhatian Anda menyaksikan acara malam hari ini. Tontonan Jaga Jarak Jogja Guyup di Rumah Saja.
Bangun Bangkit Jogja Guyup untuk Kemanusiaan. Persembahan dari Jogja Economic Resilience COVID-19, Kadinda Rasima Yogyakarta, Jogja TV, Studio 55592, dan Kampayo, keluarga musisi penyanyi artis panggung Yogyakarta. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda telah mengisi berkenan untuk berbagi di donasi kemanusiaan yang akan kami bagikan bagi para pekerja UMKM dan para pekerja kreatif, pekerja seni yang terkena dampak pandemi COVID-19 di Yogyakarta. Dan terutama kami sampaikan ucapan terima kasih kepada APR di Riau yang telah menyumbangkan juga sebagian dananya untuk donasi kemanusiaan pada malam hari ini. Terima kasih APR. Sekali lagi mohon maaf lahir batin dan sampai jumpa esok malam, jangan lupa hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 pukul 20 di berbagai saluran tayangan yang Anda saksikan malam hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah turut menyiarkan acara tontonan Jaga Jarak. Sampai jumpa. Selamat malam.